Haleluya. Shalom. Salam kabar baik. Salam sukacita. Hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan, firman Kristus yang akan menjadi renungan buat kita. Mari, saya mengajak kita untuk melihat dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwasanya orang yang percaya dan menerima Kristus, maka dia menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ketika kita menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris kerajaan sorga bukan hanya nanti di sorga, tapi di bumi juga. Dia memberikan kita Roh Kudus, penolong sebagai jaminan dari semua warisan janji apa yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu betapa indahnya di dalam Tuhan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wow. Katakan wow. Saya berdoa kita boleh bersama-sama terus menyadari kita ada anak Allah, ahli warisnya, berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, ini berbicara tentang kasih karunia. Ini berbicara tentang anugerah Tuhan. Seorang anak, dia menerima warisan dari orang tuanya bukan karena dia melakukan sesuatu, tapi karena dia anak. Saya berdoa kita bersama-sama menerima janji-janji Allah, karena kita menyadari kita anak Allah, kita ahli warisnya. Katakan amin. Nah saudara, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wow, kita yang ada dalam Kristus, kita menerima warisan janji-janji Tuhan. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Maksud penderitaan ini apa saudara? Menderita artinya apa? Kita pikul salib, sangkal diri. Kita menanggalkan hidup yang lama, kita hidup yang baru. Ciptaan Tuhan, ciptaan yang baru, manusia baru. Haleluya. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita dipermuliakan oleh karena kasih karunia-Nya. Yesus yang mulia menjadi hina, supaya kita yang hina menjadi mulia. Yesus yang hidup rela mati, Dia bangkit kembali supaya kita yang mati dibangkitkan. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, maka kita yang telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Betapa dahsyat anugerah Tuhan. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Waktu kita menyatakan diri menjadi pengikut Kristus, siap menderita. Penderitaan apapun yang kita lalui di dunia ini, itu tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, yang Tuhan sediakan. Artinya, orang yang percaya Yesus mampu melihat, menembus dari apa yang hari ini fakta dan kenyataan. Kenyataan berkata, ketika ada orang yang meninggal, tapi di balik jenazah itu kita mampu memiliki mata yang memandang, tembus dari semua kenyataan. Di balik kematian ada kehidupan yang kekal, ada surga, ada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ketika kita menghadapi masalah hari ini, pergumulan mengikuti Yesus, saudaraku, di balik semua itu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Inilah pengharapan, inilah iman di dalam Yesus Kristus. Waktu kita percaya Yesus, penderitaan apapun yang kita lalui, mungkin kita menanggalkan keinginan daging kita. Sama seperti seorang prajurit ketika dia berperang, dia bertempur, dia meninggalkan istri anaknya, meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan apa yang menjadi kesukaannya untuk panggilan komandan, untuk panggilan negara, untuk panggilan bangsanya. Demikian juga dengan kita. Waktu kita mengikuti Yesus, kita meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan kesenangan yang lama, meninggalkan keinginan daging untuk keinginan Tuhan, untuk kerajaan Allah, untuk tujuan Allah. Dan di dalam panggilan Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Kebahagiaan baik di bumi, nanti di sorga.
semuanya sempurna. Saya berdoa biarlah hari-hari kita berjalan dalam iman, berjalan sebagai anak Allah, hidup dalam pengharapan bahwa di dalam dunia ini apapun penderitaan, di baliknya ada kemuliaan. Yesus adalah kemuliaan kita, surga adalah kemuliaan kita, rohnya adalah kemuliaan kita, janjinya adalah kemuliaan kita. Semua yang dia genapi di dunia ini untuk satu tujuan, kemuliaan Allah, rencana Allah, keselamatan bagi jiwa-jiwa. Saya berdoa kita bersama-sama berjalan dalam iman, dalam pengharapan di dalam Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.